Shalom Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu sehingga kita semua sudah bisa selesaikan fiscal year 21. Yeay. Terima kasih ya atas kerjasamanya semuanya, dan mulai bulan ini kita memasuki fiscal year 22. Nah, kita lihat dulu apa yang terjadi di tahun 2020-2021 fiscal year 21. Puji Tuhan, kehadiran anak-anak kita semuanya dari bulan kedua, bulan per bulan ya, itu di atas rata-rata di atas 83 rata-ratanya ya, hampir semuanya ya. Ada beberapa anak sih yang di bawah 80 gitu ya, tetapi tidak banyak, dan puji Tuhan ya, ini semua karena kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Dari hasil rata-rata kehadiran anak ini, kalau dilihat performanya, kita lihat di tabel bawahnya, kita ternyata rata-rata begitu ya. Kalau kita lihat di sini, kinerja kita itu masih di 80-an. Nah, ini artinya masih ada 20-an gitu ya. Kira-kira kalau ini ranknya sampai 100, masih ada tenaga tersisa, masih ada kinerja yang bisa kita tingkatkan sehingga hasilnya tentu saja ya, ini akan menjadi lebih baik. Kalau dengan tenaga sekian saja ya, dengan kinerja sekian ini hasilnya seperti ini, tentu kalau kita bisa up lagi, ini akan lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu performa kita dan kehadiran anak-anak di tahun 2020-2021. Nah, apa saja yang bisa kita tingkatkan di fiskal baru ini ya? Mungkin ya, ini hanya mungkin ya, di warna coklat ini ya, standar pelayanan kita atau standar pencapaian kita nanti ditambahkan ini. Standar pelayanan misalnya, saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu punya jadwal khusus berdoa untuk anak-anak ya. Misalnya kalau biasanya ya pagi 30 menit ya, mungkin ditambah misalnya jadi 35 menit ya, tambahnya cuma 5 menit ya enggak apa-apa. Standar pelayanan Bapak Ibu, kunjungan misalnya ya, ya monggo silahkan, karena ini pelayanan, kita tidak meminta, karena Bapak Ibu pelayanan itu kerelaan begitu ya. Nah, kalau standar capaian gitu Bapak Ibu yang kita mungkin bisa tingkatkan ya, ya kalau kemarin di tahun lalu capaiannya anak-anak kehadiran sekian ya, mungkin tahun ini kita bisa tingkatkan lagi. Nah, ini target capaian atau kinerja kita ya. Kalau biasanya kita masih mengerjakan beberapa belum on time gitu ya, masih molor-molor, juga dengan anak-anak masih molor-molor, nah mungkin tahun ini kita bisa tingkatkan atau yang lainnya. Poinnya adalah mari kita tetap bersemangat begitu ya, harapannya untuk memberikan yang terbaik. Buat siapa? Bukan hanya buat anak-anak Bapak Ibu, tetapi buat Tuhan. Kita percaya bahwa pelayanan kita di PPA ini semuanya karena anugerah, semuanya karena sudah dirancangkan Tuhan dalam rangkaiannya ya, termasuk juga plan Tuhan untuk anak-anak dan untuk kita semuanya. Saya yakin bukan kebetulan Bapak Ibu ada di PPA, sama seperti dengan saya. Nah, poin saya gitu ya, poin saya sebagai komisi ya, ini berkaitan dengan apa yang mungkin beberapa tahun ini dilakukan adalah menemukan titik lemah kita, titik lemah pelayanan PPA kita. Kemudian kalau sudah ketemu, bagaimana semangat memperbaiki, bagaimana sebuah upaya untuk memperbaiki titik lemah itu. Ya, kita mesti percaya, kita mesti mengimani begitu ya. Ada titik lemah kita karena kita masih manusia. Nah, bagaimana kalau kita udah tahu kemudian memperbaikinya. Nah, dua hal yang kalau dalam bahasa saya itu yang memperbaiki itu ada dua, yaitu memperbaiki data. Bagaimanapun semua yang kita lakukan, keputusan-keputusan, hal-hal yang pertimbangan yang kita ambil itu berdasarkan data. Nah, bagaimana kondisi data kita, terutama data perkembangan anak selama ini, bagaimana kuantitasnya, bagaimana kualitasnya gitu ya. Lalu memperbaikinya di menambahkan peran serta ya, tentu saja kuantitas SDM-nya ya, dan kualitas SDM-nya ya. Apa ini ya, kuantitas, kalau apakah jumlahnya bisa ditambah. Nah, tahun ini nampaknya kita belum menambah kuantitas,
tetapi kita berharap kualitas kita masing-masing ya Bapak Ibu semuanya dengan saya juga bertambah di tahun ini. Jadi ini fokusnya Bapak Ibu yang akan dilakukan kita semuanya di PPA kalau Bapak Ibu setuju ya. Nah, saya kirimkan MOU Bapak Ibu yang isinya secara prinsip tidak jauh berbeda dengan tahun lalu, hanya berbeda mungkin di bagian yang highlight warna kuning gitu ya, yaitu berkaitan dengan berapa total anak-anak yang kita layani masing-masing ya, kemudian berapa persembahan kasih yang bisa kita dapatkan di masing-masing begitu ya. Nah, kemudian nampaknya sih akan ada jadwal training begitu ya. Tata cara pengisian ini pengisian apa nanti setelah ini saya akan ceritakan begitu. Atau ya mungkin tidak perlu jadwal gitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa memahami, saya akan berusaha membuat video-video panduan-panduan begitu ya. Nah, yang terbaru adalah ini Bapak Ibu. Ya, setelah melalui proses panjang, dan terima kasih Bapak Ibu sudah mengerjakan dengan baik administrasi ya, walaupun masih ada beberapa titik lemah begitu. Nah, tahun ini kita berharap bisa memperbaikinya, dan upaya yang saya lakukan adalah mencoba membuat karena hampir semuanya apalagi didukung pandemi, kita lebih banyak kegiatan secara online dan kita menggunakan gadget ya lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun ini juga hal yang sama begitu ya. Kemarin kita udah mencoba lesson plan, kunjungan dan admin itu dikerjakan secara online juga. Ada beberapa juga yang masih mengerjakan di PPA begitu. Nah, sama, tidak berbeda begitu. Hanya Bapak Ibu, untuk lesson plan ini linknya atau kalau kemarin kan satu link untuk bersama-sama begitu ya. Nah, untuk tahun ini satu link itu akan masing-masing mentor akan punya ya, dan jadi berbeda-beda satu dengan yang lain, dan masing-masing akan menggunakan email untuk akses masuk ke situ. Jadi Bapak Ibu, saya minta nanti mengumpulkan email yang aktif gitu ya. Jadi email yang kalau mau otomatis masuk, gunakan email yang ada di HP Bapak Ibu ya, atau di gadget Bapak Ibu, mungkin di laptop ya, atau email yang biasa dipakai, yang tahu passwordnya tentu saja ya. Jadi nanti dikirimkan ke saya akan masukkan untuk Bapak Ibu bisa mengakses ya masing-masing. Dan ini adalah link untuk kalau kita rapat online ya. Ini bisa dipakai nanti, link ini juga yang akan dibagikan untuk rapat kita hari Senin besok. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu. Penjelasan lainnya nanti bisa ditanyakan lebih jauh dan bisa dibaca di MOU-nya. Oke, nah sekarang berkaitan dengan persembahan kasih Bapak Ibu ya. Kita mesti ingat bahwa persembahan kasih kita sumbernya itu hanya satu untuk tahun ini, sama seperti tahun yang lalu. Kita belum mendapatkan sumber yang lain untuk persembahan kasih. Mungkin kita perlu berdoa untuk ini ya. Ya, sumbernya tetap dari support anak Bapak Ibu, tidak ada sumber yang lain. Jadi tentunya jumlah anak ya, jumlah anak yang sekarang ini ada dititipkan ya, kita percaya ini penitipan Tuhan gitu ya, untuk kita dampingi untuk pertumbuhannya gitu. Jumlah anak menentukan berapa jumlah dana yang dapat kita kelola. Nah, prinsipnya adalah mengelola Bapak Ibu. Pengelolaan itu berarti kita bagi untuk bersama-sama ya kepada staf dan tutor. Ya, karena kita belum tahu juga apakah ekstra kegiatan kita sudah bisa mulai tahun ini. Kalau sudah mulai berarti akan ada juga untuk tutor. Ya. Nah, dasarnya, ini dasar persembahan kasih ya, bahwa ya semua dana yang dipercayakan kepada PPA kita hanya berhak mengelola, dan PPA gitu ya, kita sepakat gitu untuk memaksimalkan perkembangan anak. Jadi semaksimal mungkin dana itu digunakan untuk anak begitu. Nah, komitmennya ya, berapapun dananya, berapapun yang kita terima, itu 60%-nya akan dipakai untuk anak, diberikan kepada anak lewat program tentunya ya, bukan fresh gitu ya, bukan uang tapi lewat program ya, kecuali kalau hadiah ulang tahun, gift itu kan berbeda. Nah, support semuanya akan diberikan lewat program. Nah,
60%. 40%-nya digunakan untuk operasional. Nah, dana PK persembahan kasih itu termasuk di 40% operasional ini. Jadi komposisinya kalau mungkin ya bisa dipersenkan begitu ya. 35% dari support ya itu adalah PK kita Bapak Ibu, cukup besar ya. Dan 5%-nya baru untuk keperluan yang lain di operasional. Jadi pembelian alat-alat ATK ya, untuk kantor ya, kertas dan lain-lain itu termasuk ada di sini. Nah, ini dasarnya untuk PK, bahwa dana itu kita kelola. Nah, dasar persembahan kasih untuk tahun ini fiskal year 22 skemanya ya kira-kira dihitungnya dari mana nih? Dari jam kerja Bapak Ibu. Nah, kita udah hitung untuk masing-masing staf jam kerjanya ya. Tentu saja kalau staf kantor dan staf mentor itu berbeda jam kerjanya. Juga staf khusus ya. Staf khusus itu ada Pak Franklin Pak Franklin dan Bu Ajeng yang SPA dan kader kesehatan ini saya menyebutnya staf khusus begitu ya. Itu berbeda jam kerjanya dengan mentor. Nah, nanti totalnya mungkin saya akan lihatkan lain kali atau mungkin hari Senin saya akan lihatkan. Kemudian tanggung jawab pengasuhan ini bicara tentang berapa sih yang anak-anak yang didampingi Bapak Ibu. Nah, setiap mentor pasti berbeda. Nah, bagaimana dengan staf khusus ya? Staf khusus dan staf kantor itu ya. Itu juga kalau mereka staf khusus ini hampir sama ya. Jumlahnya di tahun ini kita dihitungnya di 173 ya. Karena sebenarnya ada 181 tetapi akan ada pengurangan karena completion begitu ya, dan di rata-rata itu ada di 173 untuk staf kantor dan staf khusus yang akan didampingi. Kemudian di prestasi kerja ya, prestasi kerja itu tahun lalu dan tahun ini, artinya selama per bulan ya. Kalau di MOU-nya Bapak Ibu nanti dilihat itu ada persembahan kasih yang minimal dan maksimal ya. Minimal itu bagaimana, maksimal itu bagaimana ya, itu dihitung dari kinerjanya Bapak Ibu ya. Seandainya nanti ada kok anak saya tambah tahun ini tapi kok PK saya nggak bertambah atau malah berturun, atau kok tambahnya sekian anak tapi PK-nya kok tambahnya sekian, pengaruh sih tetapi bukan itu satu-satunya gitu ya. Jadi karena kita hitungkan ini ya, maka akan ada pertentuan, dan yang paling signifikan adalah kinerja Bapak Ibu. Tahun ini fokus kita ada di kinerja. Artinya begini, semakin kinerja kita baik ya, kalau Bapak Ibu kinerjanya lebih baik ya, harapannya ya PK kita tidak turun tetapi lebih baik gitu ya. Atau ya percayalah, walaupun kita tidak saling tahu PK-nya berapa begitu, tetapi kalau kinerjanya Bapak Ibu baik ya, kemungkinan ya, akan lebih baik juga untuk atau akan lebih banyak juga persembahan kasihnya begitu ya. Ini dengan asumsi bahwa anak kita tambah. Kalau anak kita berkurang ya kita berdoanya tidak kurang saja PK yang kita bisa kelola nantinya begitu ya. Dan yang pasti Bapak Ibu, PK tahun ini ya 2021 lebih atau diusahakan tidak lebih kecil dari tahun kemarin, walaupun jumlah total anak-anak kita berkurang begitu untuk tahun ini. Nah, itu awal Bapak Ibu yang saya bisa ceritakan ya mengenai PPA di fiskal tahun ini. Ya, pertama mari kita bersyukur bahwa kita sudah lewati fiskal 21, dan mari tetap kita bersemangat untuk mengejar melakukan pelayanan kegiatan ya, termasuk pekerjaan kita di fiskal 22 ini. Ya, tetap semangat Bapak Ibu, dan percayalah Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin.